Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Kubu Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae merespons serangan kubu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati soal penyematan status Justice Collaborator atau JC dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kuasa hukum Baradae Roni Talapesi menyebut dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah sangat jelas pasal yang mengatur untuk menjadi justice collaborator. Roni melanjutkan pihaknya tidak mempermasalahkan soal serangan dari kubu Ferdy Sambo tersebut. Dia menyebut saat ini pihaknya tengah fokus membangun konstruksi hukum dalam rangka pembelaan kepada Baradae. Pengacara Ferdy Sambo Febri Diansyah menyindir Barada Richard Eliezer alias Baradae terkait statusnya sebagai justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sindiran itu disampaikan Febri Diansyah dalam persidangan lanjutan pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan Selasa 27 Desember 2022. Saat itu, Febri menghadirkan saksi yang meringankan dari ahli pidana dari Universitas Andalas Elwi Daniel. Febri mempertanyakan kepada ahli pidana soal status justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Padahal, justice collaborator itu disebut kerap berbohong dalam persidangan. Lalu, Elwi menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah kapasitasnya untuk menilai. Dia bilang, pihak yang berhak memberikan penilaian adalah majelis hakim. Ia menambahkan majelis hakim berhak menolak usulan justice collaborator jika Baradae dianggap kerap berbohong maupun memiliki perilaku yang tak baik di persidangan. Diketahui Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdy Sambo Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdy Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ferdy Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Akan penunjukan status justice kolaborator Richard Eliezer sudah sesuai aturan perundang-undangan. Menurut Susila Ningtyas, Richard Eliezer masuk dalam kriteria karena sudah jelas mendapat ancaman setelah membongkar kasus pembunuhan Brigadir J. Atas dasar itu LPSK memandang bahwa Richard memang layak menjadi justice kolaborator. Selain itu, Susila Ningtyas berujar keterangan Richard Eliezer disebut konsisten dan memberikan beragam bukti yang bisa membuat terang kasus pembunuhan Brigadir J. Bukti baru yang dipaparkan adalah berupa foto yang disampaikan Richard Eliezer. Sebelumnya, status justice kolaborator dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J diragukan. Hal itu dikatakan oleh saksi ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Mahrus Ali. Mahrus mengungkapkan keterangannya saat menjadi saksi ahli persidangan pembunuhan Brigadir J. Dalam hal ini dengan terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis. Mulanya kuasa hukum Ferdy Sambo Febri Diansyah menanyakan status justice kolaborator dalam perkara pembunuhan tersebut. Mahrus menjelaskan status terdakwa sebagai justice kolaborator sudah diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dijelaskan pelaku banyak pidananya, hanya ada klausul yang umum termasuk kasus-kasus yang berpotensi serangan. Serta harus berdasarkan keputusan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Mahrus menuturkan apabila dalam kasus pembunuhan Brigadir J tak ada potensi serangan dan keputusan dari LPSK, maka tak ada status justice kolaborator untuk terdakwa yang sedang berperkara. Terkait kasus ini, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf didakwa secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Berikutnya saudara ahli ini terkait justice kolaborator. Saya ingin menegaskan saja. Tadi kan saudara ahli sampaikan JC ini riwayatnya dan pengaturannya sebenarnya untuk kejahatan luar biasa seperti itu. Nah, pertanyaan sederhananya, apakah klausul justice kolaborator ini bisa digunakan untuk pasal 340 atau pasal 338? Persoalannya itu adalah karena di pasal 28 itu kan JC itu hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu, kan?
Di situ dijelaskan pelakunya kan banyak itu jenis tindak pidananya. Cuman di situ ada klausul yang yang umum lagi, termasuk kejahatan-kejahatan lain yang ada potensi serangan, dan itu harus berdasarkan keputusan. Nah, dalam konteks ini maka sepanjang tidak ada keputusan, ya ikuti jenis tindak pidana jelaskan secara eksplisit di situ. Apa tadi? Pencucian uang, korupsi, narkotika, kemudian apa lagi? Perdagangan orang, kekerasan seksual, gitu kan. Pembunuhan tidak ada di situ. Oke, terima kasih saudara ahli. Saya ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait dengan meeting of mind. Kalau dalam sebuah peristiwa terjadi kesalahpahaman antara pihak yang memberikan arahan, jadi pihak yang memberikan arahannya A begitu, tapi pihak yang melaksanakan arahan tersebut atau ucapan tersebut melakukan B, apakah bisa disebut di sana ada meeting of mind? Kalau mengikuti bukunya Prof. Edi Hiariej itu tidak masuk. Satu misalnya menghendaki membunuh, satu menganiaya. Berarti tidak mungkin ada penyertaan pembunuhan. Itu kalau mengikuti bukunya beliau, itu kan. Saya baca itu kan. Artinya Pak, meeting of mind itu harus ada dalam fase misalnya tadi kesengajaan kerja bersama-sama, termasuk pelaksananya harus ada meeting of mind. Harus ada persesuaian, misalnya saya ingin membunuh, saya juga akan membunuh. Saya membunuh, enggak, saya menganiaya, enggak kena itu. Enggak bisa itu. Apakah dalam konteks penjelasan saudara ahli tadi berarti itu tidak bisa disebut perbuatan yang dilakukan bersama-sama sesuai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP? Itu tidak sesuai karena bekerja samanya tidak dalam konteks kesengajaan yang disepakati di awal. Ada yang mengatakan, ini pendapat ahli saja, ada yang mengatakan itu tepatnya sebenarnya menggunakan pasal 55 ayat 1 kedua KUHP, outlawking. Kalau yang berlebihan. Enggak, kalau menganjurkan itu biar itu kan ada namanya apa? Ada yang menganjuran yang sifatnya kualitatif, ada yang kuantitatif kan. Jadi kalau kualitatif itu misalnya kejahatannya hampir sama, kualifikasi sama, cuman diperberat misalnya. Tapi kalau yang kuantitatif itu beda. Tapi tetap konteksnya adalah bahwa dalam konteks penganjuran harus ada fakta bukti bahwa orang itu melakukan kejahatan semata-mata karena ada anjuran dari pihak lain. Dan anjurannya bersifat limitatif. Karena pemberian sesuatu, karena apa, misalnya karena kekuasaan misalnya, itu dibuktikan. Artinya apa? Kalau kemudian si A misalnya ya, melakukan perbuatan semata-mata bukan karena anjuran si B, maka si B tidak bisa dipidana sebagai penganjur. Atau misalnya begini, si A, misalnya gini, si A, saya ingin membunuh si B. Gimana caranya? Saya nggak akan bunuh langsung lah, dia kawan saya, sohib saya lah. Saya minta si C, ya kan? Si C ternyata sebelum saya minta untuk membunuh, dia ingin membunuh juga si B. Nah, dalam konteks ini perbuatan saya bukan menganjur apa pembantuan. Kenapa? Karena itu tidak substantif, tidak menentukan. Artinya apa? Ada tidaknya permintaan dari saya kepada si C untuk membunuh si B tidak menentukan. Kenapa? Karena si C sudah ingin membunuh. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.